Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas D, praktikum 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Sepia Munawar Sulhan. Selanjutnya ada Dita Nurul Hafsari. Kemudian ada Syafadila Hairunisa. Selanjutnya ada Satria Putra Ferdiansah. Kemudian ada Nur Azah Wulandari. Dan yang terakhir ada Tessa Iriani Kliat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tugas proyek aplikasi akuntansi berbasis web. Kelompok kami membuat sebuah website yang berisikan informasi tentang laporan kas pada sebuah perusahaan yang dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Baiklah, berikut merupakan tampilan pertama yang muncul ketika membuat website, yaitu halaman login untuk masuk ke dalam sistem web. Sebelum melakukan login, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan akun dengan mengklik register. Selanjutnya, user akan diminta untuk mengisi nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password untuk membuat akun. Setelah berhasil, maka user dapat login dengan akun yang telah didaftarkan. Baik, setelah berhasil login ke website ini, dapat dilihat berbagai macam fitur yang tersedia di samping kiri, mulai dari dashboard sampai ke logout. Dashboard yang berisikan tampilan visual dari semua data, jadi secara ringkas, data dapat dilihat di dashboard ini. Di bawah dashboard ada data investor. Data investor tentunya berisikan tentang informasi investor. Selanjutnya ada data investasi, yang berisikan tanggal dan nominal transaksi. Terus selanjutnya ada keluar, serta ada masuk. Penggunaan kedua kurang lebih sama, hanya beda fungsi pada transaksinya saja. Selanjutnya ada laporan kas. Pada laporan kas ini nantinya akan tampilkan secara lengkap transaksi yang ada. Juga tersedia halaman Excel untuk informasi lebih detailnya. Selanjutnya ada My Profile. Untuk informasi akun daripada user. Dan yang terakhir logout untuk keluar dari website ini. Selanjutnya pada bagian data investor, di sini kita bisa menambahkan para investor yang terdiri dari nama investor dan juga alamat. Selain itu, pada bagian action, kalian juga bisa mengedit dan juga mendelete jika terjadi kesalahan saat memasukkan data. Jadi saya akan contohkan menambahkan investor. Di sini kita memasukkan nama, contohnya kita masukkan Agam. Lalu alamatnya Jalan Bogor Baru, nomor 13. Selanjutnya kita klik tambah. Maka di sini bisa dilihat sudah terlampir daripada nama investor tersebut. Kita tambah lagi satu investor. Namanya Desi. Alamatnya Jalan Surya nomor 28. Tambah. Nah, di sini bisa dilihat data-data para investor. Selanjutnya, di sini kita contohkan untuk edit dan delete di investor nomor 1. Kita edit. Adminnya kita ubah jadi nama Suri. Kita update. Nah, sudah terganti. Jika mau delete, kita langsung tinggal klik yang opsi delete. Lalu hapus. Maka nama investor yang tadi sudah terhapus. Selanjutnya kita beralih ke data investasi. Dimulai paling atas, ada total keseluruhan investasi dan dari beberapa investor.
Selain itu, di sini kita bisa menekan data investasi yang terdiri dari nama investor, tanggal transaksi, serta jumlah nominalnya. Di bagian action juga kita bisa mengedit dan juga mendelete jika terjadi kesalahan saat memasukkan data. Kita contohkan tambah investasi, nama investornya Surya. Kita masukkan, lalu tanggal transaksi tanggal Juni tahun 2021. Lalu nominalnya sebesar 80 juta. Kita tambah. Namanya sudah masuk dan tanggal transaksi dan juga nominalnya. Lalu kita tambah investasi lagi. Selanjutnya yang Desi. Tanggal transaksi 9 Juni 2021. Nominalnya sebesar 40 juta. Lalu tambah. Nah, data investasi sudah terlampir di sini. Di sini action ada option delete jika kita mau mendelete. Lalu ketik pencet hapus. Maka data tersebut sudah terhapus. Di paling atas ada jumlah total investasi. Jadi selanjutnya ada kas keluar yang untuk mencatat pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang terjadi pada 16 Desember membayar biaya transportasi, listrik, dan telepon sebesar 2.500.000. Maka dapat dibuat catatan dengan memasukkan keterangan membayar biaya transportasi, listrik, dan telepon. Kemudian memasukkan tanggal transaksi yaitu 16 Desember 2021. Dan nominal yang dikeluarkan sebesar 2.500.000. Maka tambahkan kas keluarnya. Kemudian contoh transaksi berikutnya adalah pada tanggal 22 Desember. Perusahaan kembali melakukan transaksi pemberian tunai untuk perlengkapan kantor sebesar 1.250.000 di PT XYZ. Maka dapat dibuat catatan dengan memasukkan keterangan pemberian tunai dan tanggalnya 22 Desember 2021. Dan nominalnya sebesar 1.250.000. Maka tambahkan kas keluar. Selanjutnya adalah kas masuk. Kas masuk digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan atau pendapatan lainnya. Contohnya seperti transaksi yang terjadi pada 6 Desember yang menerima pembayaran piutang sebesar 3 juta atas penjualan peralatan kantor dari PT XYZ. Maka dapat dibuat catatan dengan memasukkan keterangan menerima pembayaran piutang, kemudian memasukkan tanggal transaksi yaitu 6 Desember 2021, dan nominal yang diterima sebesar 3 juta. Kemudian tambahkan kas masuk. Contoh selanjutnya adalah transaksi pada 10 Desember yang menjual peralatan kantor sebesar 1 juta kepada PT ABC. Dibuat catatan dan memasukkan keterangan menjual peralatan kantor. Kemudian memasukkan tanggal transaksi yaitu 10 Desember 2021. Dan nominal yang diterima sebesar 1 juta. Kemudian tambahkan kas masuk. Kemudian ada laporan kas ini berisikan bukti-bukti transaksi yang terjadi. Di sini ada tanggal, nomor bukti, ada penjelasannya, kemudian ada saldo. Di laporan kas ini sendiri
bisa di-download dengan Excel bukti-buktinya. Nah, terus juga di laporan kas ini bisa mencari tanggal berapa yang kita mau untuk yang kita cari transaksinya. Contohnya seperti kita akan mencari tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember sampai 10 Desember. Nanti keluar hanya dari tanggal 1 sampai 10 Desember. Selain melihat rekapitulasi dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada website, kita juga bisa mendownload file Excel dari laporan kas dengan cara mengklik fitur download Excel yang ada di sini. Dan nantinya akan langsung terunduh file Excel di komputer yang berisi laporan kas dari transaksi-transaksi yang telah diinput dari website. Berikut merupakan hasil dari downloadan file Excel dari tanggal 1 sampai 10 dari website. Baik, selanjutnya jika sudah selesai memasukkan data-data yang akan dimasukkan, maka bisa dilanjut dengan logout dari aplikasi. Nah, caranya klik fitur logout di bawah sebelah kiri. Baik, selanjutnya Anda telah logout dari aplikasi tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami atas presentasi dari aplikasi web akuntansi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.